بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di sore ini kembali kita duduk di majelis ilmu dan kita masuk pada bab ke-31, bicara tentang wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Kemudian pengarang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula bersedih hati. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa bertakwa. Ayat ini, kata beliau, mengandung pengertian bahwa wali adalah orang yang beriman dan yang bertakwa, serta menjauhi maksiat. Ia berdoa hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Terkadang tampak padanya karamah ketika sedang dihajatkan, seperti karamah yang tampak pada Maryam ketika ia mendapatkan rizki berupa makanan dalam rumahnya. Maka kewalian itu memang ada, tetapi ia tidak terjadi kecuali pada hamba yang beriman, yang taat, yang mengesahkan Allah. Dan karamah tidak menjadi syarat seseorang harus disebut wali, sebab syarat demikian tidak diberitahukan oleh Al-Quran. Kewalian itu tidak mungkin terjadi pada seorang yang fasik, apalagi yang musyrik, yang berdoa dan memohon kepada selain Allah, sebab hal itu termasuk amalan orang-orang musyrik, sehingga bagaimana mungkin mereka menjadi wali-wali Allah yang dimuliakan. Kemudian juga kewalian tidak bisa diperoleh melalui warisan dari nenek moyang atau keturunan, tetapi ia hanya didapatkan dengan iman, amal, dan kesolehannya. Apa yang tampak pada sebagian ahli bidah seperti kekebalan, pemakan api, dan sebagainya, dengan tidak menimbulkan cedera apapun, maka itu adalah dari perbuatan syaitan. Hal yang demikian itu bukan karamah, tetapi tipu daya agar mereka semakin jauh tenggelam dalam kesesatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul man kana fil dhalalati falyamdud lahumur rahmanu madda. Katakanlah, barang siapa berada dalam kesesatan, maka biarlah Rabb yang Maha Pemurah memperpanjang tempo baginya. Mereka yang pergi ke India akan menyaksikan orang-orang Majusi lebih daripada itu. Di antaranya mereka saling memukulkan pedang dengan tidak menimbulkan bahaya apapun, padahal mereka adalah orang-orang kafir. Maka Islam tidak mengakui berbagai perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, juga para sahabatnya. Seandainya di dalam perbuatan tersebut ada kebaikan, niscaya mereka akan lebih dulu melakukannya. Menurut persepsi kebanyakan manusia, wali adalah orang yang mengetahui ilmu gaib, padahal ilmu gaib adalah sesuatu yang hanya Allah sendiri yang tahu. Memang terkadang hal itu diberikan kepada sebagian rasulnya jika dia menghendakinya, sebagaimana Allah mengatakan, alimul ghaibi
fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Dialah yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Dengan tegas ayat ini mengkhususkan pemberian hanya kepada para Rasul dan tidak menyebutkan yang lainnya. Sebagian orang menyangka bahwa setiap kuburan yang di atasnya dibangun kubah adalah wali. Padahal bisa jadi kuburan tersebut di dalamnya adalah orang fasik, atau bahkan mungkin tidak ada manusia yang dikubur di dalamnya. Membangun sesuatu bangunan di atas kuburan diharamkan dalam Islam, dan itu disebutkan dalam hadis Nabi, naha an yujassas al-qabru wa an yubna alaihi. Rasul melarang tidak boleh mengapur kuburan apalagi sampai membangunnya. Maka seorang wali bukanlah yang dikuburkan di dalam masjid atau yang dibangun di atasnya satu bangunan dan ada kubahnya. Hal itu justru melanggar ajaran syariat Islam. Demikian pula mimpi berjumpa dengan mayat tidak merupakan dalil secara syar'i atas kewalian, bahkan bisa jadi ia adalah bunga tidur yang berasal dari syaitan. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di masyarakat ada salah paham pengertian soal wali. Karena di masyarakat itu kalau disebut wali mesti diidentikan dengan sebuah karamah. Jadi seolah-olah kalau tidak memiliki karamah, keanehan, itu bukan seorang wali. Padahal belum tentu. Wali-wali yang tidak memiliki karamah dengan wali-wali yang memiliki karamah itu lebih mulia memiliki karamah dibandingkan yang tidak memiliki karamah. Contoh umpamanya, banyak para sahabat Nabi SAW itu tidak punya karamah. Maksudnya tidak punya keanehan-keanehan. Dan banyak juga para tabi'in yang diberikan keanehan. Apakah kita katakan tabi'in lebih mulia dibandingkan sahabat? Tentu tidak. Contoh, di zaman para tabi'in, ada seseorang namanya Uwais Al-Qarani. Uwais ibn Amir Al-Qarani itu memiliki karamah. Karena dia kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu mustajab doanya. Tapi apakah kemudian Uwais ibn Amir Al-Qarani yang notabene seorang tabi'in atau kibarut tabi'in lebih mulia dibandingkan para sahabat yang tidak dikenal karamahnya? Dan banyak para sahabat itu yang tidak diceritakan karamahnya. Apakah kemudian kita katakan Uwais lebih mulia dibandingkan sahabat? Tidak juga. Maka karamah itu bukan menentukan kemuliaan seorang wali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ulang-ulang tentang keanehan manusia. Keanehan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia itu kan macam-macam. Yang pertama, ada yang disebut dengan irhasat. Irhasat itu keanehan yang Allah berikan kepada calon seorang nabi. Dia belum diangkat jadi nabi, baru akan menjadi calon nabi. Maka calon-calon nabi ini terkadang diberikan keanehan. Seperti Nabi SAW saja saat kelahirannya banyak keanehan. Di antaranya ibundanya menceritakan saat lahirnya Nabi SAW terpancar cahaya. Yang cahaya ini kemudian menerangi Persia dan Romawi. Kemudian saat kelahirannya dimudahkan. Bahkan saat kelahiran atau menjelang kelahiran 50 hari terjadi perang yang disebut dengan Ashabul Fil, di mana Allah Subhanahu wa taala kirim burung-burung untuk menghancurkan pasukan gajah. Lah keanehan-keanehan yang Allah anugerahkan kepada calon-calon para nabi itu disebut irhasat. Ini yang pertama. Yang kedua, keanehan-keanehan yang diberikan kepada para nabi itu adalah mukjizat. Mukjizat ini artinya keanehan yang diberikan setelah diangkat jadi nabi. Contoh umpamanya kita lihat mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Rasul, seperti terbelahnya bulan. Siapa yang sanggup untuk membelah bulan? Tukang sihir pun tidak bisa. Atau seperti membelah lautan yang dilakukan Nabi Musa.
atau seperti mengeluarkan unta dari batu seperti yang diminta oleh Nabi Saleh. Jadi mukjizat-mukjizat itu tidak bisa dilakukan kecuali seorang nabi. Ini mukjizat namanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini disebut karamah. Setelah karamah ini diberikan kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya umpamanya seperti yang dikatakan mu'alif di sini, ketika Maryam, beliau senantiasa dihadirkan makanan dalam mihrabnya, padahal tidak ada yang ngirim. Jadi waktunya makan sudah ada makanan. Dan anehnya buah-buahan yang tersedia di kamar Maryam itu adalah buah-buahan yang di musim dingin tidak ada, jadi ada. Di musim panas tidak ada, jadi ada pula. Makanya Zakaria ketika melihat makanan itu aneh, kok bisa makanan atau buah-buahan musim dingin ada di musim panas, buah-buahan musim panas ada pula di musim dingin. Maka dari sini kalau bukan karamah apa namanya? Makanya ketika Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Dari mana kau ini dapat makanan ini wahai Maryam? Maka Maryam mengatakan, "Huwa min indillah." Ini semua datang dari Allah. Atau contoh yang lainnya sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Jadi ada seorang anak muda itu berjalan-jalan di pematang sawah. Tiba-tiba ada awan hitam di atas kepalanya. Di balik awan itu ada suara, di mana suara itu mengatakan, "Iski hadiqata fulan." Hujani kebunnya si fulan. Jadi anak muda ini heran, dia lirik ke kanan tak ada orang, lirik ke kiri tak ada orang, lirik ke belakang tak ada orang, ke depan apalagi. Ketika dia menenggak ke atas mukanya, kaget ternyata suara itu ada di balik awan. Yang lebih mengherankan lagi, tiba-tiba awan itu berjalan ke sebuah tempat. Maka anak muda ini kemudian mengikuti awan itu. Rupanya awan itu berada di atas sepetak ladang. Kemudian hujan. Lah hujannya itu hanya menghujani sepetak itu saja. Selesai menghujani, awan itu pergi. Jadi anak muda ini heran, siapa yang punya ladang ini? Ditunggu sampai akhirnya ketemu dengan yang punya ladang. Kemudian setelah ditanya, "Siapa namamu?" Maka dia mengatakan, "Saya Fulan bin Fulan." Anak muda ini kaget karena nama itu yang disebut-sebut di atas awan. Kemudian anak muda ini bertanya, "Apakah ladangmu?" "Iya." Kemudian dia menceritakan tentang kejadian aneh itu. Kemudian dia mengatakan, "Ya Fulan, apa yang kau lakukan dengan ladangmu?" Maka pemilik ladang mengatakan, "Demi Allah, aku tidak melakukan apapun kecuali apabila ladangku panen, maka sepertiganya ku sedekahkan, sepertiganya untuk keluarga dan anak-anak, dan sepertiganya dikembalikan ke ladang." Hakikatnya orang ini sudah menyedekahkan semua hartanya. Karena ketika sepertiga disedekahkan kepada fuqara wal masakin, kemudian sepertiganya disedekahkan kepada keluarga, keluarga juga sedekah. Dan seafdal-afdal sedekah adalah sedekah kepada keluarga. Adapun yang sepertiga kemudian diletakkan kembali di tanah itu, maksudnya untuk menjaga sedekahnya. Jadi intinya hartanya disedekahkan semuanya. Dari situ kemudian anak muda ini mengatakan, jangan-jangan karena amalanmu sedekah itulah Allah Subhanahu wa taala hujani khusus kebunmu. Lah ulama ketika memberikan syarahan kepada kisah ini, mereka mengatakan inilah alamat dari alamatu auliyaillah. Alamat dari alamat wali-wali Allah. Ini contoh karamah wali-wali Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan keajaiban ya seperti itu. Atau contoh yang lainnya, ketika di zaman dulu ada orang yang bertransaksi hutang piutang, tetapi yang menghutang ini tidak punya jaminan. Maka orang yang memberi hutang tentu bertanya dulu, "Engkau mau berhutang, kira-kira jaminannya apa?" Dia mengatakan tidak punya jaminan kecuali Allah. Tetapi karena orang yang berhutang adalah amanah, orang yang menghutangi pula orang soleh, akhirnya dikasih hutang itu dengan jumlah yang besar, 1000 dinar, tanpa ada saksi, tanpa ada jaminan, modal percaya. Ya. Setelah kemudian tempo yang ditentukan, dia harus bayar. Rupanya antara rumah orang yang menghutang dan yang dihutangi itu harus melintasi sungai yang sangat dalam dan sangat luas, dan tidak bisa menyeberang kecuali dengan perahu. Dari sini dia berpikir, kalau saya tidak bayar hari ini, maka saya tidak amanah. Maka dia pun bergegas, kemudian sampai di tepian sungai. Qadarullah pula hari itu tidak ada kapal sama sekali. Tidak ada perahu yang bisa mengantarkan dia ke seberang.
Maka dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ini? Akhirnya karena dia takut berdosa kepada Allah Azza wa Jalla, dia ambil sepotong kayu, diselipkan uang di situ, kemudian diberikan surat, kemudian dia mengatakan, "Inni tawakkaltu 'ala Allah." Dia mengatakan, "Ya Allah, aku bertawakal kepadamu. Sebab hari ini hari pelunasan. Kalau aku tidak melunasi uang ini maka aku berdosa." Maka kemudian kayunya kemudian dihanyutkan. Lah di seberang sana orang yang kemudian menghutangi kan nunggu tuh, kok tak datang-datang. Ya. Akhirnya sudah larut sore, kok juga tak datang. Akhirnya dia hanya berhusnudon saja. Mungkin dia akan bayar besok atau lusa. Tapi daripada saya tidak membawa apapun pulang ke rumah, bawalah kayu bakar. Maka dia mulai mencari kayu bakar. Rupanya di tepian sungai ada kayu bakar tuh. Nampak bagus kayunya, dia ambil, dia bawa balik. Lah ketika hendak dibelah kayu itulah dia kaget, ada uang 1000 dinar, kemudian ada surat. Dan surat itu tertuju kepada dia dan uang itu uang pelunasannya. Ini kan keajaiban. Macam mana bisa menghanyutkan kayu sampai kepada orangnya? Ibu jangan contohkan kayak gini, hilang uangnya. Coba saja kalau enggak hilang. Ya, hanyutkan tuh itu uangnya, entah kemana tuh. Yang lebih hebat lagi adalah ketika berjumpa. Jadi orang yang berhutang ini dia yakin tidak sampai uangnya. Dia yakin tidak sampai. Karena itu hanya ingin menjalankan amanah saja sebenarnya. Dia yakin gak sampai, makanya dia siapkan lagi 1000 dinar. Subhanallah. Ketika kemudian berjumpa dengan orang yang dihutangi itu, dia mengatakan, "Saya minta maaf, sebenarnya saya sudah ingin melunasi dan saya letakkan di kayu uang itu. Tapi saya kan tidak sampai karena air itu sangat deras. Udah kali gini saja, saya kasih uang 1000 dinar." Ini kok ada dua ceramah. 1000 dinar, kemudian ambillah. Rupanya karena dia orang soleh, dia mengatakan, "Tidak fulan, uangmu sudah sampai." Saya kira ibu kalau menjadi orang yang menghutangi bisa aja bohong kan? Nggak, belum ada uangnya, dapatlah 2000. Karena nggak ada saksi juga kan gitu. Itulah keanehan namanya. Keanehan orang dulu, inilah ciri-ciri wali-wali Allah namanya. Ya. Lah inilah yang disebut wali-wali Allah dalam hadis Nabi SAW. Ini keanehan yang ketiga disebut karamah. Kemudian yang keempat ada namanya ma'unah. Ma'unah itu pertolongan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, walaupun tak soleh sekali lah umpamanya. Ya mungkin kadang sholat, kadang tidak, kadang enggak kan, kadang ibadah, kadang malas gitu ya. Tetapi terkadang Allah berikan pertolongan. Umpamanya ibu ke hutan, tiba-tiba dikejar harimau, ada pohon pete, naiklah ke pohon pete itu. Tahu-tahu harimaunya pergi. Nah, selamatlah kita dari terkaman harimau itu. Itu disebut ma'unah, namanya pertolongan. Ya, itu diberikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini yang keempat disebut ma'unah. Kemudian yang kelima ada yang disebut dengan ihanah. Ihanah itu keanehan tetapi dalam bentuk menghinakan. Jadi keanehannya itu dalam bentuk menghinakan. Contoh kisah Musailamah Al-Kadzdzab, si nabi palsu di zaman Abu Bakar. Jadi ada orang-orang tertentu itu sangat yakin bahwa Musailamah itu nabi, padahal sudah jelas-jelas dustanya. Jadi ada orang buta sebelah, dia ingin disembuhkan karena dia mendengar bahwa Nabi SAW itu bisa menyembuhkan penyakit. Seperti Ali ketika matanya sakit diludahi sembuh kan gitu ya. Jadi dia pikir Musailamah juga memiliki kemampuan persis seperti yang dimiliki Nabi. Jadi orang yang buta sebelah ini datang kepada Musailamah, minta diobati sebelah matanya, minta diludahi. Akhirnya diludahi oleh Musailamah, yang tadinya buta sebelah jadi buta dua-duanya. Nah, itu namanya ihanah, itu menghinakan Musailamah bahwa dia bukan Nabi. Nah, itu keanehan juga kan, tadinya buta sebelah kok jadi dua-duanya butanya. Lah ini namanya ihanah, untuk menghina namanya. Nah, ini juga keanehan juga namanya, itu yang keenam. Yang ketujuh ada namanya istidraj. Lah istidraj ini adalah keanehan-keanehan yang diberikan kepada ahli maksiat. Dia usahanya itu berkembang terus, tidak pernah bangkrut, padahal tidak pernah sholat, ya, tidak pernah puasa, tidak pernah zakat, maksiatnya terus-terusan, tapi usahanya berkembang-kembang gitu ya. Itu namanya istidraj. Ya, istidraj. Ini makin mataharinya makin mencolok saja, tapi bagus juga, betul lagi demam. jadi enak jadinya. Jadi intinya bahwa istidraj adalah keanehan yang diberikan kepada ahli maksiat, tetapi mereka senantiasa diulur waktu oleh Allah sampai pada waktunya mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya inilah keanehan-keanehan.
Lah di masyarakat apabila bicara soal wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu bicara soal karamah. Sehingga akhirnya orang-orang yang tidak punya akidah dukun disangka wali. Ya, dukun-dukun disangka wali. Seperti yang terjadi di negeri kita ini kan banyak tuh. Ya, dukun-dukun disangka wali karena alasannya kalau dibakar tak mempan, ditonjok tak mempan. Bisa terbang kan gitu ya. Kemudian punya jimat bisa nyembuhkan, punya keris petir, punya tasbih karomah, macam-macam lah. Walaupun pustaka-pustakanya sebenarnya dia beli online itu. Ya, ada juga yang seperti itu, dia hanya untuk ngelabui saja sebenarnya kan. Kecuali kalau dukunnya mungkin dukun asli lah, bisa saja. Tapi kalau dukun palsu itu sudah nampak biasanya. Masa dukun berkasus pakai pengacara kan gitu. Berarti tidak sakti dia, ya karena dibantu pengacara kan begitu. Kalau dia dukun, santet aja lah orang yang nyakiti dia. Kenapa harus pakai pengacara, pakai polisi lah? Berarti ya dukun palsu tuh. Lah ini intinya bahwa bicara soal karamah itu tidak identik dengan dunia perdukunan. Karena dunia perdukunan itu ada keanehan yang saya lupa tadi sebut, namanya sihir. Ya, sihir juga keanehan. Mereka itu sedang menggunakan sihir, bukan karamah. Karena karamah itu tidak mungkin diberikan kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, tidak mungkin, mustahil. Ya, tapi kalau sihir ya, karena sihir itu bantuan dari setan, bantuan dari jin, bantuan dari jin-jin yang jahat yang hendak menyesatkan Bani Adam. Tapi kalau karamah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini mu'alif rahimahullahu taala bicara soal wali Allah. Pertanyaannya, apakah menjadi wali itu sulit? Apakah wali itu orang-orang tertentu? Apakah wali itu orang-orang yang berkulit tertentu? Apakah wali Allah itu orang-orang yang harus keturunan Nabi atau keturunan sahabat atau apa gitu kan? Sebenarnya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah sekali. Secara teori itu mudah. Walaupun secara praktek susah. Tapi secara teori mudah. Kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bicara soal wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka dia telah mengumandangkan perang melawanku. Jadi siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia telah mengumandangkan perang denganku. Dan siapa yang menang berperang melawan Allah, tidak ada yang menang. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimisli ada'i mafturidtu alaihi." Dan tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan diri kepadaku yang lebih cepat dibandingkan melaksanakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku akan semakin aku cintai ketika dia terus-menerus melaksanakan sunnah-sunnah yang aku sunnahkan kepadanya. Berarti dari hadis ini, secara teori ya, menjadi wali Allah itu cuma dua syaratnya. Pertama, lakukan kewajiban. Yang kedua, tambah dengan yang sunnah. Jadi kalau ingin menjadi wali-wali Allah, lakukan kewajiban. Ketika Allah memerintahkan solat 5 waktu, jaga solat 5 waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan puasa Ramadan, jaga puasa Ramadan. Ketika Allah perintahkan untuk zakat dan haji, segera laksanakan zakat bagi yang sudah sampai haul dan nisab, dan bagi orang yang mampu segera haji. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, lanjut dengan yang sunnah. Dalam solat itu ada solat sunnah, ada rawatibnya, ada duhanya, ada witirnya, ada tahajudnya, ada solat sunnah wudunya, dan solat-solat sunnah yang lainnya. Di dalam puasa ada sunnahnya, ada Senin Kemisnya, ada Yamul Bidnya, ada Dawudnya, dan banyak macam-macam juga puasa mutlaknya, dan begitu seterusnya. Dalam zakat juga ada sedekah, sedekah sunnah. Ya, kemudian juga banyak dalam ibadah haji dan umrah juga ada yang sunnah-sunnahnya. Jadi lakukan yang sunnah-sunnah itu. Sebab kalau seandainya kita bisa melaksanakan yang wajib ditambah yang sunnah, apa yang terjadi? Maka jadilah dia wali Allah. Dari mana kita tahu jadi wali Allah? Hadis setelahnya. Nabi SAW mengatakan, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Kemudian kata Nabi SAW, apabila aku sudah mencintainya, sudah sayang dengan orangnya, maka aku akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya. Dan apabila dia meminta sesuatu kepadaku, aku akan beri. Dan apabila dia berlindung kepadaku, aku akan senantiasa lindungi. Lihat di sini,
apabila orang itu sudah melaksanakan kewajiban dan yang sunnah, maka Allah akan menjaganya. Menjaganya apa? Menjaga matanya tidak memandang kecuali yang halal, menjaga telinganya tidak mendengar kecuali yang dibolehkan, menjaga kakinya tidak melangkah kecuali yang baik, tangannya juga tidak bergerak kecuali yang ada pahalanya, dan begitu seterusnya. Allah jaga. Kenapa? Karena sudah jadi wali Allah. Maka karena dia sudah menjadi wali Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala jaga. Jadi secara teori menjadi wali Allah itu mudah. Laksanakan yang wajib, tambah yang sunnah. Tetapi secara praktek itu yang sulit, ya, karena banyak kemudian orang yang mereka meninggalkan yang wajib. Datang waktu zakat tak zakat, datang waktu Ramadan tak puasa, kan itu ya. Datang waktu sholat tiba waktu, kadang sholat kadang tidak. Apalagi yang sunnah-sunnahnya. Jadi secara teori mudah, tetapi secara praktek itu wali Allah sangat sulit. Makanya ada 3 manusia jangan berbuat zalim kepada mereka. Salah satunya adalah jangan menzalimi wali-wali Allah. Pamannya di masyarakat itu ada nampak orang soleh. Pokoknya kita punya tetangga rajin sholat, rajin puasa gitu ya, kemudian rajin sedekah. Nampaklah di mata kita dia orang soleh. Jangan sakiti. Karena menyakiti dia itu sama dengan mengajak perang melawan Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa saja dia wali Allah Subhanahu wa taala dengan kesolehannya, ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya matahari makin ini nggak bisa dilanjutkan ini. Kayaknya ini geser kemana nih? Mari Pak. Iya. Bisa? Sampai. Atau sampean berdiri di sini ngalangi matahari? Itu samping tuh. Enggak, geser. Ini cukup ya? Cukup Pak, panjang Pak. Oke. Sudah cukup? Ya. Sini. Ya Pak, coba. Oke. Oke. Itu tepat nih. Nah, Oh, dari tadi gini kan. Sudah selesai. Iya. Ya, kita lanjutkan. Ada sedikit gangguan. Kembali ke bicara tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ada beberapa sifat orang itu dikategorikan wali-wali Allah. Yang pertama, di antara sifat-sifat wali-wali Allah adalah orang-orang yang berilmu. Karena wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Lihat ayat Al-Quran tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak punya rasa takut. Menunjukkan bahwa wali-wali Allah itu pemberani. Karena Allah yang mengatakan la khaufun alaihim, mereka tidak punya rasa takut, mereka pemberani. Kenapa pemberani? Karena wali-wali Allah itu tidak takut kecuali kepada Allah. Makanya wali-wali Allah itu tidak perlu pakai senjata, tidak perlu pakai jimat. Wali-wali Allah itu tidak berhajat dengan tangkal-tangkal, tidak berhajat dengan jampi-jampi, tidak berhajat dengan pertolongan-pertolongan dan begitu seterusnya. Karena dia menyandarkan diri kepada zat yang paling kuat, itulah Allah Subhanahu wa taala. La khaufun, mereka tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah. Makanya macam mana kemudian dukun-dukun yang kemudian sok-sok punya karomah dikatakan wali, mereka para dukun itu penakut. Buktinya mereka pakai jimat, mereka pakai tangkal, mereka pakai mantra-mantra. Wali-wali Allah itu tidak berhajat dengan itu. Dia cukup menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan wali Allah. Makanya Allah mengatakan la khaufun walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Ya, beda dengan para dukun. Ketika mereka dulu kan ada viral kan, ketika dukun-dukun sudah mulai sepi, akhirnya demo. Dukun kok bisa demo? Karena sepi pelanggan. Ya kan, ada itu dukun-dukun demo itu. Berarti mereka itu ada kesedihan dalam hatinya karena takut tak laku, takut tak makan. Walaupun secara logika, ingat dulu waktu masih demam-demamnya batu ake itu. Semua orang jual batu ake. Saya pernah beli nasi padang di daerah mana tuh, daerah Nagoya kalau nggak salah. Rupanya di samping nasi padang itu ada orang jual batu ake. Karena zaman batu ake itu di mana-mana, zaman orang jual batu ake, dan pandai membual pula orang batu ake itu.
Dia mengatakan nih kalau untuk yang penglaris ini yang ini batu akik ini. Ini kalau yang untuk untuk kesuksesan yang ini. Macam mana dia bisa mengatakan ini penglaris, ini pensukses dan begitu seterusnya? Dia sendiri nggak laris. Lah ini kan nggak masuk di akal sebenarnya. Kalau memang jimat itu penglaris, berarti dia kan jual batu akik penglaris banyak sekali. Kenapa tak laris-laris? Masih banyak batu akiknya di situ. Harusnya kan sudah habis tuh, ya. Sudah tinggal etalasenya saja, karena dia punya jimatnya di situ. Jimat penglarisnya saja tidak laris. Lah ini kan sebenarnya mereka hendak berdusta saja. Berdusta. Jadi intinya mereka bukan wali Allah, karena wali Allah itu tidak akan sedih. Tidak akan sedih mereka. Karena mereka tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan berpikir besok makan apa, karena mereka yakin rezekinya sudah ditentukan oleh Allah. Makanya di sini bahwa wali-wali Allah itu mereka tidak memiliki rasa takut kecuali kepada Allah, dan tidak ada orang yang memiliki rasa takut kecuali kepada Allah kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang punya pengetahuan agama. Karena Allah yang mengatakan innama yahsyallah min ibadihil ulama. Jadi hanya orang-orang yang takut kepada Allah, mereka lah orang-orang yang memiliki pengetahuan agama. Sebab orang yang memiliki pengetahuan agama tahu apa yang ditakutkan. Orang yang jahil tentang agama tidak tahu apa yang ditakutkan, makanya mereka tidak takut. Makanya di antara sifat-sifat wali Allah adalah mereka orang-orang yang senantiasa bergelut dengan ilmu. Ya, mereka para ulama. Mereka adalah pakar-pakar Quran, pakar-pakar hadis, pakar-pakar fikih. Yang diajarkan pun itulah wali Allah. Karena ada orang-orang yang mengaku-ngaku wali Allah itu bukan punya pesantren, pendepokan. Ya kan? Yang diajarkan bukannya fikih, bukannya akidah, bukannya ilmu-ilmu agama. Yang diajarkan itu kebal bacok, kebal bakar, kebal-kebal, semua kebal, ya kan? Ini pendepokan apa ini? Ya mungkin wali tapi bukan wali Allah, wali setan itu namanya. Ya. Karena Imam Syafi'i yang sendiri mengatakan, "Idza ra'aitar rajula," kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat seseorang yatiru fil hawa, bisa terbang di langit, wa yamsi fil ma, bisa berjalan di sungai, kata Imam Syafi'i, lihat amalannya. Kalau amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali Allah. Kalau amalannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia wali setan. Nah, lihat kata Imam Syafi'i, maka kalau ada keanehan-keanehan yang tampak dari seseorang itu, lihat karakter orang itu. Apakah dia memang orang yang taat, ataukah dia orang yang tidak taat? Di negeri kita aneh, orang yang telanjang disebut wali Allah. Orang yang tampak orang gila disebut wali Allah. Gimana coba? Kan ada orang yang tidak pakai baju kemana-mana, rokoknya balbul-balbul nggak jelas kan itu ya. Ya, entah sholat entah tidak kita tidak tahu juga, dibilang wali apa itu? Wali jadab itu apa istilahnya? Ya. Gimana? Itu bukan wali Allah. Wali Allah itu yang menutup aurat. Karena wali-wali Allah itu mereka memang melaksanakan syariat. Mereka akan tutup auratnya, mereka melaksanakan yang wajibnya, mereka melaksanakan yang sunnahnya, mereka senang dengan ibadah. Bukan seperti itu. Tapi karena memang doktrin masyarakat kita ini sudah terlampau menyesatkan, sehingga serampangan semua dibilang wali Allah. Sampai saya pernah berdakwah di sebuah pulau itu, ada orang pulau cerita, di sini Ustaz ada orang yang dianggap wali. Kenapa? Karena dia bisa berzikir sambil mabok katanya. La ilaha illallah. Jadi dia kemana-mana bawa tasbih. Jadi walaupun dia sambil mabok tuh, dia bisa berzikir subhanallah subhanallah, tapi mabok juga dia. Kok bisa dia menggabungkan zikir dengan mabok? Kalau bukan wali Allah apalagi? Saya katakan wali setan itu. Mana coba? Kok wali kayak gitu? Jadi yang pertama di antara sifat wali Allah adalah yang takut kepada Allah, dan mereka orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kedua, az-zuhdu fil haya. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa zuhud dalam kehidupan dunia. Mereka hanya mementingkan akhirat tapi tidak melupakan dunia. Jadi dunia yang dicarinya itu hanya untuk akhiratnya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika ditanya apa itu zuhud, maka dia mengatakan zuhud itu engkau meletakkan dunia di tanganmu, bukan meletakkan dunia di hatimu. Sebab kalau dunia diletakkan di hati, hilang dunia, sedihnya sampai kiamat, ya. Tapi kalau seandainya dunia diletakkan di tangan, maka dunia hanya sebatas sampai tangan, kalaupun hilang maka berpindah tangan. Hati tidak akan terpengaruh dengan dunia. Maka wali-wali Allah mereka orang-orang yang senantiasa zuhud terhadap akhirat. Kemudian yang ketiga, wali-wali Allah adalah al-iktsar minan nawafil. Orang-orang yang banyak melakukan sesuatu yang disunahkan. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga wali-wali Allah adalah at-tahalli bil akhlaqil hamidah. Mereka adalah orang-orang yang dihiasi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi wali-wali Allah itu mereka tidak mabuk.
Mereka sholat. Ini wali orang tidak sholat dikatakan wali. Cemana? Kalau kita katakan sewali-walinya wali itu siapa? Nabi kan? Kalau dikatakan paling walinya wali siapa? Nabi. Pertanyaannya, apakah Nabi meninggalkan sholat? Tidak. Bukan hanya yang wajib Rasul itu tidak meninggalkan, bahkan yang sunnah saja senantiasa mendawamkan. Cemana kemudian ada orang yang mengaku wali, dia tidak sholat padahal nabinya sholat. Berarti bukan wali Allah, boleh jadi wali setan. Ya. Kemudian juga dzaqu ta'mal iman. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang merasakan manisnya iman. Apa manisnya iman? Nabi mengatakan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Ada 3 perkara apabila terdapat pada seseorang maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Ketika dia tidak mencintai seseorang kecuali kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Berjumpa karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupannya hanya untuk Allah saja. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan yang terakhir, wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Pada setiap perintah dia laksanakan, pada setiap larangan dia tinggalkan, pada setiap yang diharamkan dia tinggalkan, pada setiap yang dihalalkan dia nikmati. Itulah semua di antara ciri-ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini di antara penjelasan para ulama tentang sifat-sifat wali Allah secara singkat ya. Silakan sebelum saya tutup kalau ada yang mau bertanya. Ada mau bertanya tentang Ustaz, apakah beliau ini masuk ke dalam kategori sahabat yang mendapat pahala? Dimana dulu di Yaman itu ada seorang raja yang sangat kejam dan dia menyuruh orang untuk menyembah dirinya. Jadi ada satu orang yang bernama Abu Muslim al-Khawlani. Beliau ini tidak mau mengakui raja tersebut sebagai Tuhan. Kemudian dia dibakar. Dan dia dibakar tapi tidak mati seperti Nabi Ibrahim. Karena keanehan yang terjadi pada dia, akhirnya dia ini diusir dan dia hijrah ke Madinah dan Abu Bakar dan Umar saat itu. Yang jadi pertanyaan, beliau ini yang mendapatkan karomah itu sahabat atau tabi'in? Abu Muslim al-Khawlani dia adalah tabi'in. Abu Muslim al-Khawlani itu terkenal karomahnya, dia seperti Nabi Ibrahim, dibakar tidak mempat ceritanya. Jadi di daerahnya Abu Muslim al-Khawlani ini satu-satunya orang yang beriman, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Jadi satu hari penguasa di situ tidak suka. Kemudian penguasa itu karena ngaku Nabi, dia meminta bahwa akui aku Nabi dan kufuri Nabi, maksudnya Rasulullah SAW. Dia mengatakan tidak mau. Akhirnya karena marah, kemudian dibuat kobaran api dan dilempar Abu Muslim al-Khawlani ke dalam api. Tapi setelah api selesai, tidak apa-apa dia. Ketakutan akhirnya orang yang ngaku Nabi ini dan pengikutnya akhirnya tidak berani menyakiti dan mengusir dia dari kampungnya. Lah setelah itu Abu Muslim al-Khawlani ini terkenal di Yaman. Kok ada orang yang dibakar hidup-hidup kok nggak mati gitu ceritanya. Jadi ketika kemudian dia hijrah dari Yaman ke Madinah, berjumpalah dia dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar kemudian memeluk Abu Muslim al-Khawlani dan mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat orang yang memiliki karamah seperti karamahnya Ibrahim. Dibakar nggak ada masalah. Itu wali Allah. Ya, jadi wali-wali Allah itu banyak. Umar bin Khattab juga punya karamah. Ketika dia mengirim pasukan untuk menaklukkan Persia, kemudian Umar tiba-tiba berkhutbah. Dalam khutbahnya tiba-tiba Umar mengatakan ke bukit katanya. Sahabat yang mendengar khutbahnya Umar kaget. Kenapa Umar bercerita ke bukit gitu ya? Rupanya suara Umar ini sampai ke Persia, sampai ke telinga pasukan yang di Persia, bahwa ada perintah Umar untuk lari ke bukit karena ketika itu mereka akan mengalami kekalahan. Maka mereka langsung lari ke bukit. Coba bayangkan Umar nih khutbah di Madinah, pasukan perang ada di Persia. Kok suaranya sampai ke sana kan gitu. Kalau sekarang ya mungkin bisa saja pakai handphone kan. Lebih jauh lagi bisa aja ke Amerika kan. Tapi kan pakai handphone bukan karomah. Karomah bukan handphone, alat elektronik kan gitu. Tapi di zaman itu kan nggak ada elektronik.
Cuman cara menyampaikannya kalau itu bukan keanehan. Nah itu namanya karamah. Sama dengan Abu Muslim Al-Khawlani tadi. Dia seorang tabi'in. Karena tidak berjumpa dengan Nabi masalahnya. Hanya berjumpa dengan sahabat-sahabatnya saja. Wallahu a'lam. Iya, sudah ini kita tutup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa